Suaranya belum masuk ya. Afwan, Ustadz Zakir, apa perlu kami jadikan co-host juga? Barangkali ada yang mau di-share atau tidak perlu, Ustadz? Halo, suaranya tersendat-sendat. Gimana? Ya, Ustadz. Jelas suaranya? Cara selesai sehingga besok kita akan fokus di virtual tour dan kemudian penutupan. Baik, kemudian nanti ketika saya wawancara yang ada di room Zoom admin yang merekam dan juga eh, narasumber yang saya rekam, yang saya wawancara. Jadi hanya bertiga aja, yang lainnya boleh boleh keluar ya. Jadi nanti sudah dicatat yang di chat room. Ya, mudah-mudahan admin juga bisa sekalian jadi moderator. Artinya nanti setelah ini selesai manggil siapa gitu ya. Boleh menggunakan akun sendiri atau mau akunnya admin juga nggak apa-apa. Jadi menggunakan akunnya admin di depan laptop atau handphonenya admin gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau menggunakan admin sendiri juga nggak apa-apa. Contoh misalnya saya sedang interview dengan Zaza Mirna, ya berarti yang di sini Zaza Mirna, admin dan saya aja gitu ya. Yang lain boleh boleh keluar. Atau kalau yang lainnya mau menggunakan akunnya admin nggak apa-apa, berarti nanti eh, di akun admin itu aja nanti munculnya gitu ya. Oke, baik dari daftar itu ya, yang memungkinkan sekarang berarti saya ketemu dengan Ustazah Mirna ya sebagai kepala sekolah ya. Nah, setelah itu nanti mohon adminnya diatur ya. Dari yang tadi urutan selanjutnya ke bawah itu yang memungkinkan wawancara siapa gitu ya. Ya bisa dipahami? Iya, Eh, Afwan Ustaz, ini mm-mm. listnya ini list bagaimana? Ya, Oh, jadi aku bisanya standar yang paling terakhir kerjasama, sampai SKL. Oh, sesuai dengan standar. Hah? ya. Jadi saya nggak akan seperti akreditasi yang per standar satu poin nggak. Saya akan fokus yang di poin yang saya tulis aja tadi. Jadi sekarang saya dengan Bu Mirna kepala sekolah gitu ya. Kemudian nanti urutan kedua dengan siapa yang siap masuk gitu. Sudah disalin tadi yang di chat room? Baju ini, baju Indra standar kerjasama. Wawancara dengan orang tua ini maksudnya orang tua yang sekarang aktif atau yang alumni ya? Yang aktif. Yang aktif, oh baik. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Wawancara, kemudian wawancara dengan yayasan, apakah dengan ketua yayasan? Oh tidak harus ketua yayasan ya. Bisa tadi bidang pendidikannya atau apa yang mewakili yayasan aja. Tidak harus dengan ketua. Oh, siap. Afwan Ustaz izin bertanya. Ya, Ustaz, wawancara dengan bendahara ini bendahara sekolah. iya betul.
Baik, Ustaz. Syukron. Dan oke. Ada lagi? Karena ini online, misalnya bisa kita lakukan jika mungkin kan ya, siswa kan sudah di rumah, bisa dengan yang di rumah tinggal kita kasih link Zoom-nya aja gitu ya. Karena besok kan full ujian kan anak-anak kan, ya mungkin wawancara juga. Oke, bisa? Kita mulai? Satu orang yang boleh, Kang. Orang tua siswa yang boleh siapa? Iya, yang mau kasih link. Oke, kalau bisa dimulai, boleh silahkan. Silahkan boleh live yang selain admin sama kepala sekolah. Kita akan mulai kepala sekolah. Setelah itu saya serahkan ke admin ya, urutannya siapa gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak lama ya. Satu orang mungkin sekitar 15 menit lah ya. 15 menit begitu. Ya, siap, Ustaz, siap. Ya, sudah, Ustaz, siap, Ustaz. Oke, masih banyak yang di ruangan ini. Oh, Ustaz, jadi wawancaranya per orang. Ya, betul. Oh iya, berarti nanti saya keluarkan dulu yang lain ini ya, Ustaz. Per orang sekitar 15 menit sampai 30 menit aja, nggak lama insya Allah. Ini dengan ustazah siapa? Saya Ustazah Rani. Tunggu sebentar, Ustaz, Kepsek ada terkeluar. Oke, Darani ya. Baik, Ustazah Rani rencananya rekamnya gimana? Mau rekam semuanya, kemudian diupload atau mau satu-satu? Setiap rekaman diupload, setiap rekaman di setiap wawancara direkam, wawancara rekam atau gimana rencananya? Ini direkam satu kali semua, Ustaz. Nanti kalau semua upload baru nanti turun edit cut-cut. Oke, baik. Berarti sekalian ya. Oke, baik. Ya, Afwan, Ustazah lainnya saya pindah dulu ke main session, nanti giliran wawancaranya saya masukkan ke room lagi. Betul, di main room aja yang belum wawancara. Mohon untuk menerima main roomnya, Ustazah Yuli. Sepertinya yang di sini kan yang bertanggung jawab di sini adalah yang Ustazah Yuli. Ustazah Yuli terima keluar ke main session.
Di sini katanya standarisasi dan Oke, sudah start. Saya juga keluar start atau oh wilayah. bisa kamu cerai? Sudah direkam ya sasarannya ya. Baik. Kita mulai ya Saza Mirna ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Saza. Panggilnya Saza apa Saza? Ustazah Mirna. Oh, Saza Mirna ya. Iya. Saza Mirna dari tahun berapa di sekolah Saza? Dari tahun 2014. 14. Kalau sekolah berdiri tahun berapa? Tahun 2013-2014. Oh, berarti dari awal ya? Iya. Oh, oke. Baik. 2013-14 hampir 10 tahun ya. Oke. Baik. Jadi sejak 2014 gabung langsung jadi guru gitu Saza? Atau jadi pendirinya? Jadi guru. Oke. Terus setelah itu? Jadi SDIT Anahal itu berdiri tahun 2014 itu dari pemikiran beberapa pemerhati pendidikan yang masuk dalam Yayasan Al-Falah. Kemudian mendirikan SDIT dengan meminjam gedung yang awalnya siswa hanya 5 orang. Berjalan 1 tahun, kemudian daftar lagi tambah 7 orang. Gitu. Kemudian alhamdulillahnya tahun ketiga langsung 25 orang. Itu karena kita kasih jalan brosur ke TK-TK sekota Mubagu. Karena kita SDIT Anahal itu termasuk di tahun 2014 itu termasuk sekolah yang masih baru gitu. Kalau sekolah-sekolah lain sudah banyak, tapi SDIT Anahal masih baru. Jadi kita memperkenalkan SDIT Anahal di setiap TK. Kemudian alhamdulillah di tahun ketiga kita sudah langsung dapat 25 siswa. Sampai sekarang alhamdulillah berkembang. Sekarang ini di usianya yang ke 10 tahun, pendaftarnya tahun kemarin hampir 100 orang. Jadi kita punya siswa sudah ada 300 lebih, alhamdulillah. Jumlah siswa sekarang berapa? 300 lebih. 300 berapa? 300 berapa ya? Saya tanya saya Dedek. 300 373 siswa. 373 siswa ya. Berapa rombel tuh Saza? 14 rombel ya. Jadi sekali terima berapa rombel? Tahun kemarin kita sudah coba berani terima 4 rombel karena sebelum-sebelumnya hanya 2 rombel dan ternyata masih banyak yang mau daftar. Akhirnya kita coba buka 4 rombel.
Oh gitu. Satu rombelnya berapa siswa? 25. Tapi Oh, kemarin 25 ya. itu ada beberapa yang jadi ada 4 rombel itu, ada yang 25, ada yang 24, ada yang 25, 24. Oke. Oke. Baik, kalau jumlah guru berapa saja? Jumlah guru ada 36. 36 guru ya. Kemudian pendiknya, Itu dengan tendik ya, oh kalau karena gurunya aja, tendiknya aja 2, berarti guru. operator sama bendahara. Tapi juga bagian dari guru juga, karena mereka juga isi mapel. Oke. Kalau yang pendek murni, Tidak ada. Semua oh, masih tetap. oh jadi jumlah guru dan teknik ini 36 ya. Iya, Jadi operator guru, bendahara guru ya. iya, Kalau TU ya itu masuk di. guru juga. Iya, Oke. Guru teknik 36 orang. Oke, baik. Kalau kurikulumnya menggunakan apa nih, Tessa? kita menggunakan kurikulum dinas pendidikan, Mm-mm. kemudian JCT juga. Dinas pendidikannya kurikulum apa? Sekarang Kumar, yang kemarin itu dia ke-13. Kurmar dari tahun berapa nih? Ya, Kumar baru mulai. Nah, tahun ini baru juga dimulai, belum juga dipahami, semua ganti listo. Oh, jadi baru tahun ajaran ini. Iya, Kelas berapa dan itu diterapkannya? kita coba terapkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita coba terapkan seperti itu. Kemarin itu sebenarnya dari dinas itu tidak meminta harus 1 sampai 6, yang dia minta itu Mm-mm. kelas 1 sama kelas 4. Tapi Mm. kita mau coba saja begitu, 1 kali kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Baik. Jadi Kurmer tahun ini ya, kelas Iya. 1 sampai kelas 6. Oke. Kalau saya lihat dokumen-dokumennya masih menggunakan kompetensi dasar itu saja. Kenapa itu? Iya, karena kemarin yang diminta seperti itu. Kemarin yang Hmm, diminta itu yang masih ke-13 ya, yang masih minta KD-nya tuh. hmm. Kalau yang dijalankan sekarang sudah ada silabusnya. Yang dijalankan sekarang ada komernya. Hmm, oke. Berarti yang diupload itu yang tahun lalu. Iya, yang diminta tahun lalu itu. Oke, ini soalnya nggak ada tahun ajarannya nih. Oke, silabus tematik 2020-2021. Oke. Berarti yang 2024-2025 ada silabusnya. Iya, ada itu. Soalnya saya lihat nih silabusnya silabus K13. Tapi RPP-nya RPP Kurmer. Itu ya. Oh, itu yang yang dikasih. Oh ya, nanti saya saya mau cek lagi. Cuma kemarin yang Hmm. diminta itu kan yang pasti pakai KD. Jadi berarti masih pakai Hmm. yang ke-13 begitu. Makanya saya itu nanti saya cek lagi nih DP Hmm. yang RPP yang dikasih itu. Oke, baik. Jadi kalau apa? Kalau standar mutunya memang benar standar mutu yang keempat, ya. Tapi kalau kurikulum yang sedang berjalan, kalau yang untuk standar proses ya, untuk pembelajaran itu yang dijalankan sekarang begitu ya, atau
eh, 2 tahun yang sebelumnya nggak apa-apa ya. Jadi Mm-mm. 2024, 2025, ya 2023, 2024, dan 2002, 2023. Nah, yang diupload ini saya lihat 2020, 2021, ya. Yang 23, 24 saya belum melihat ya, sama yang terbaru yang Kurmer itu ya, karena memang beda ya cara mengintegrasikan antara Kurmer dengan K13 ya, untuk mengintegrasikan kita di kekhasan ini ya, kekhasan JSIP gitu ya. Oh, jadi kemarin informasi yang ditangkap adalah yang masih ada KD-KD-nya gitu ya. Iya. Iya, jadi sebenarnya yang diupload itu yang sedang dijalankan sebenarnya, yang sedang Oh, dijalankan, gitu. dan boleh kalau mau yang sebelumnya boleh setahun atau 2 tahun sebelumnya gitu kalau untuk prosesi apa eh, administrasi gitu. Oke, berarti eh Burmer tahun ini mulai ya. Oke, kalau supervisi biasanya dilakukan bulan apa saja? Kemarin kita supervisi. Supervisi yang mana ini, Pak? Yang dari Dinas Pendidikan atau dari sekolah? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Saya Mm-mm. supervisi kemarin bulan September. Oh, oke, setiap bulan September atau ada bulan lain selain September? Setiap satu semester satu kali. Jadi kita di bulan September kita supervisi, nanti kita supervisi lagi di bulan Februari. Karena ini kan Oh, hmm, oke. Ini September dan Februari ya. Cara supervisinya gimana saja, Mirna? em, supervisi itu ada supervisi administrasi, jadi cek Mm-mm. administrasinya, kemudian Mm. supervisi tindakan kelas. Jadi kalau tindakan kelas kita lihat bagaimana cara mengajarnya, kemudian bagaimana dia membuka dan menutup pembelajaran, itu saja sih. Siapa yang melakukan? Biasanya saya yang turun ke Mm-mm. kelas-kelas. Oh, jadi Caca Mirna sendiri yang supervisi. Iya. Oh, oke, oke. Apa yang membedakan supervisi kita dengan yang dilakukan oleh dinas? Sebenarnya kalau dari kalau dari dinas dia hanya melihat administrasinya, kemudian pembelajarannya. Tapi kalau dari kita masih melihat dari bagaimana dia membuka dengan berdoa, kemudian bagaimana dia menutup dengan berdoa, kemudian pembelajarannya juga dikaitkan dengan selalu tetap dikaitkan dengan pembelajaran yang berhubungan dengan agama. Gitu. Oke, oke. Baik. Terus hasil supervisi apa yang biasanya yang dilakukan? Atau kegiatan apa yang dilakukan setelah supervisi itu? Biasanya kalau administrasinya belum lengkap, DP tindak lanjut adalah minta untuk dilengkapi. Hmm. Gitu. Kemudian kalau ada kan guru kita ini, guru di SD Tanal itu biasanya jarang yang bisa bertahan lama. Gitu. Nah, ada yang keluar masuk. Jadi biasanya guru-guru baru yang banyak diberikan arahan gitu. Oke. Berapa persen guru barunya itu? Guru baru sekarang ini yang masuk apa ya? Barusan yang masuk ini 7 orang. Guru baru 7 orang tahun ini ya. Hmm. Oke. 7 orang. Kenapa itu saja? Kayak tadi yang bertahan lama, katanya apa jarang bertahan lama itu kenapa? Ya, biasanya
eh, ada yang begitu ikut CPNS lulus sudah Hmm. jadi ASN begitu. Oh, gitu. Oke. Jadi ASN. Terus ada apa lagi? Kemudian ada yang karena menikah ikut suami Hmm. sampai pindah. Itu saja sih. Oke, oke. Kan kalau di Kota Mobagu ini ada berapa SDIT sana? Baru baru SDT Anahal Hmm. Ini kabupaten atau kota? kota kota-kota Oh, Mobagu. kota. Oh, jadi Kota Mobagu itu bukan nama kota ya? Nama kota juga kota Mobagu. Oh, jadi Kota Mobagu gitu. Kota Mobagu iya begitu. Oh, gitu. Berarti bukan kabupaten Kota Mobagu, tapi kota ya? Kota Mobagu gitu ya? Iya. Oke. Jadi satu kota ini satu anggota. SDT. Hmm. Kalau SMPT, SMIT? SMP itu insya Allah yayasan akan merencanakan tahun depan akan dibuka SMPT. Tahun ini Oh. kalau tidak salah, insya Allah tahun ajaran baru. Karena Hmm. permintaan juga masyarakat sudah banyak, jadi akan sudah dipikirkan Hmm. oleh yayasan. Oke. Kalau kegiatan yang pernah dilakukan sebagai tindak lanjut supervisi apa biasanya? Saya biasanya kalau ada yang memang pertama kali dia tidak menyelesaikan administrasi, saya minta menyelesaikan. Kalau eh, belum lagi saya tanya masalahnya di mana begitu. Kemudian kita biasa ada madrasah guru, itu kita saling sharing begitu. Kalau Hmm. masalahnya madrasah guru kita sharing di situ. Oke, oke, oke. Baik, baik, ya. Itu sharing. Terus kalau ada kegiatan bentuk yang lain sebagai tindak lanjut supervisi yang pernah Sampai dilakukan? sampai dengan saat ini belum ada sih. Belum ada ya. Oke, Mm-mm. oke. Terus kalau dengan yayasan, gimana tuh hasil supervisi ini biasanya? Biasanya kalau dengan yayasan, kalau eh, kita akan membahas kalau ada persoalan begitu, baru kita bahas dengan yayasan. Oh, oke. Ada pertemuan rutin dengan yayasan terus. Pertemuan rutin ada karena setiap taskib setiap bulan itu kita kan ada taskib. Nah, pertemuan rutin di situ. Jadi sebegitu kegiatan taskib selesai kita bahas lagi. Oh, pertemuan yayasan. Ya, skip ya. Tiap bulan ya. Iya. Oke. Kalau aktivitas pekanan mentoring guru-guru, gimana saja? Kita ada likoat Hmm. yang yang ustazanya itu dipegang oleh karena kita banyak karena jadi dipegang oleh 3 murobiah. Kalau Hmm. yang ustaznya itu dipegang oleh 2 murobi. Salah Hmm. satu murobinya adalah ketua bidang pendidikan, itu pegang guru-guru yang baru. Oke, oke. Semuanya itu saja. Iya. Oke, oke. Apakah semuanya sudah apa? Sudah ada kajian rutin sebelum masuk atau pas masuk mereka biasanya? Biasanya ada yang memang sebelum masuk di Anhal biasa anak-anak yang baru lulus yang biasa ikut Hmm. kami di kampus mereka itu biasa mereka ikut. Tapi ada juga yang nanti masuk Anhal baru ikut. Oh, oke, oke, oke. Baik, baik. Eh, dari sekolah ada yang terlibat di kepengurusan DSIT, kota atau provinsi? Ada saya sendiri masuk di amanahi sebagai pembina wilayah
pembina wilayah untuk JCT. Pembina wilayah JCT apa? Sulawesi Utara. Ketuanya siapa saja? Ketuanya Bapak Guntur Rantung, SKM MKes. Kalau saya Mirna sebagai apa? Sebagai anggota saja. Oh, oke. Pembina wilayah JCT ya. Sulawesi Utara ya saja. Selain itu ada yang terlibat di kepengurusan? Selain itu untuk yang guru-guru belum ada. Oke. Berarti untuk JCT provinsi JCT itu wilayah yang hmm, kalau yang pembina wilayah itu yang jadi anggotanya itu saya sama ketua Yayasan Al-Falah. oh, oke. Bersama tuh yayasan. Oke. Kalau di tingkat kotanya sudah sudah ada kepengurusan atau langsung di provinsi kalau di Sulawesi Utara? Ada sih kalau untuk wilayah Kota Mobagu masih provinsi. Oke ya. Jadi belum ada Korda ya, gabungan beberapa kota kabupaten belum ada ya. Iya. Oke. Kalau untuk keterlibatan guru-guru untuk atau Ustazah Mirna gitu untuk sharing knowledge, training ke sekolah-sekolah lain atau ke wilayah gitu ada Ustazah Mirna? Belum Belum ada. ya. Oke. Baik. Baik. Berarti untuk korban ini mandiri ya. Artinya sekolah penggerak Nahal termasuk sekolah penggerak? Iya. Belum. Kemarin Belum ada ya. coba masuk tapi belum lulus. Oh, Belum oke. masuk. Oke, jadi lebih ke mandiri ya untuk itu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian kalau guru dari 36 guru ini ada klasifikasi guru Quran, guru mapel, guru apa gitu saja? Iya ada. Oke. Jadi guru Quran itu yang Ustadz Amin, Ustadz Raffi, yang tadi ada tilawah sama yang baca doa, itu guru Quran. Ada Ustazah Cinta sama Ustazah Linda. Berapa orang tuh saja? Guru Quran ada 7 orang. Guru Quran 7 orang ya. 7 orang. Ini mengampu 14 kelas ya berarti? Iya. Oke. Itu hafalan juga, bacaan Quran juga gitu ya? Iya. Oke. Baik. Kalau untuk kegiatan dengan JSIT kemarin saya lihat itu yang Ilman Waruhan ya sama Adela Ekserpadu ya. Iya. Oke. Selain itu ada lebih nggak? Selain itu Ilman Maruhan, ada LX, belum ada sih baru itu. Karena kita kalau misalnya kayak ADLS itu kita yang undang langsung ya sama Ustadz Khairuddin. Nah kalau yang Ilman Maruhan kita kerjasama dengan wilayah dengan SDIT Harapan Bunda. Tadi ADLX itu ngundang sendiri ke sekolah gitu atau online atau offline saja? Offline. Offline ke sekolah. Iya, ke sekolah. Siapa waktu itu saja? Pak Ahmad Sahwasda, Pak Ahmad Khairuddin kalau tidak salah itu. Siapa? Pak Ahmad Khairuddin ya. Dari mana? Dari provinsi maksudnya? Bukan yang dari pusat. Oh, rumahnya di mana? Siapa? Siapa? Siapa yang Satu orang.
Pak Komarudin, Ustadz. Oh, Pak Komarudin. Iya, Afwan. Lupa. Oke, oke. Sendiri ya Pak Komarudin ya? Oke, oke. Dengan 36 guru ini ya berarti ya? Kemarin itu yang lain belum 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 Hmm. belum 36 karena itu tahun lalu kan baru 20-an. Oh, berarti ada guru-guru yang belum ya? Iya, guru baru belum. Oke, baik-baik kalau gitu. Baik, insya Allah mungkin cukup ya dengan Ustazah Mirna. Jazakallah khair sudah ngobrol-ngobrol. Iya, Afwan. Oh iya, oke. Baik, gimana saja Rani? Siapa sekarang? Ya, selanjutnya ini wawancara untuk dari yayasan. Iya, ini sudah ada Ustadz Ferry sama Ustadz Bisman, ketua yayasan dan juga ketua bidang pendidikan. Masya Allah, langsung berdua ya. Sepertinya Ustadz Ferry-nya ada apa ya ini? Oke. Kelompok campir. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dengan Ustadz Miswan dan Ustadz Ferry ya? Wisman. B, Pak. B, Pak. Bukan Wisman, Pak. Kalau Wisman nama kue ya. Nama buat bikin kue itu. Betul ya. Oh, Pak Ustadz Bisman. Iya, Bisman ya. Oh, dengan nama siapa lah. Ya, Ustadz Bisman dan Ustadz Ferry ya? Iya, Ferry. Oke, Ustadz Bisman dan Ferry. Izin ya kita ngobrol-ngobrol sebentar, Ustadz. Ya, betul. Baik, Ustadz. Jadi Anahal ini berdiri tahun 2013 ya? 2014 ya? Apa ya? Yayasan atau SD ya? SD. SD ya. Iya, 2013. SD 2013. 2014. Kalau yayasan, Ustadz? Yayasan karena kita ini generasi keberapa ya? Ketiga. Yayasan generasi ketiga. Oh. Karena Yayasan Al-Falah ini sudah bermetamorfosis 2 kali. Gitu. Oh, oke. Pertama namanya Yayasan Al-Falah, kemudian di tahun 2007 itu dirubah akta notarisnya menjadi Yayasan Al-Falah Kota Mobagu, dan tahun kemarin kita sudah perbaharui lagi akta notarisnya. Oh, ya, tahun kemarin di tahun 2023 ya? Ya, 2022 ya? Ya, 2022. Itu kita ubah akta notarisnya. Tapi tetap nama yang sama. Yayasan Al-Falah Kota Mobagu. Oh, gitu. Karena apa, Zat? Tahun 2022 memang sudah harus ada pembaruan di akta ya. Akta memang harus sudah memang oleh Kementerian Hukum dan HAM memang harus ada pembaruan. Kemudian yang kedua juga memang ada beberapa pembina yang sudah tidak domisili lagi di Kota Mobagu, beberapa pengurus dan pengawas juga sudah tidak domisili di kami, sehingganya memang harus ada pembaruan. Oh, oke. Baik ya. Oh, oke. Jadi memang karena memang kondisinya seperti itu harus dirubah ya akta. Ya, karena memang ketua yayasannya kemarin tuh pindah tugas ke Tual ya. Ya, gitu. Ya, sebelum saya itu ketua yayasannya Pak Andi Senopati. Itu pindah tugas ke kantor Telkom Tual. Gitu. Sehingga memang harus memang ekstra cepat para pembina dan teman-teman bilang kalau begitu ya wes kita rubah saja sekalian akta notarisnya. Kebetulan sudah memang sudah lama tidak diperbaharui.
Begitu, Oke, oke. Pak Farid. Mas Desman udah domisili di sini ya, berarti? Iya, saya domisili Kota Oh, Mobagu. oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya. Baik, kalau tadi saya udah ngobrol-ngobrol di Kota Mobagu ini baru satu ya, JS SIT ya, SDIT ini ya. Ya, baru satu. Iya, Hmm, satu ya. TK juga belum ada, San? TK sudah. TK lebih dahulu daripada SD-nya. Oh, oke, oke, oke. Oh, berarti TK SD yang belum ada SMP ya, Iya, atau SMA ya. iya. SMP belum Hmm, sama SMA. Oke, ada rencana ya, buka, San? Salah, Oke, oke, oke. salah. TK tahun ini juga lisensi ya? Tahun ini juga lisensi, cuman Hmm, setelah dievaluasi kemarin mm-mm, sama asesor juga ada beberapa pertimbangan. mm-mm. Kayaknya kita minta untuk ditunda tahun depan. Oh, reschedule ya. Ya, reschedule tahun depan. Dan itu sudah Oke, oke. diajukan. Nah, Oke, oke. Baik, baik. Jadi saat Disman di pembina ya, di wilayah ya. di JSIT wilayah, saya masuk di pembina JSIT. Ya, sebelumnya Oke, saya oke. di BPI Oh, BPI wilayah wilayah. berarti ya. Ya, sebelumnya. Oke, wilayah. Oke, oke. Baik, kalau untuk pertemuan rutin dengan unit biasanya berapa gimana saat Desman? Untuk dengan unit termasuk PAUD dan SDIT, biasanya kami itu sebulan sekali menyempatkan Hmm, menghadirkan teman-teman di situ. Ada kami namanya Taskif. Kemudian hmm, jika itu penting dan mendesak, maka kami hadir di Madrasah Guru. Itu setiap pekan sekali. Dan semua unit melakukan itu, baik di SD maupun oh, di PAUD. Itu Madrasah Guru. Lewat bidang hmm, pendidikan juga sudah menjadwalkan seperti itu, menschedulkan seperti itu. oke ya. Jadi 1 bulan sekali ya untuk pertemuan Ya, itu ya, di madrasah guru ya. mm, Oke, 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 oke. Baik, baik, baik. Kalau pembinaan guru, hasil supervisi guru itu biasanya gimana, Sat? bidang pendidikan. Kalau untuk pembinaan guru, alhamdulillah sampai saat ini jalan, Ustadz. Mm-mm. Karena memang setiap guru yang masuk, guru baru, apalagi kalau yang tidak memiliki pembinaan sebelumnya, maka diwajibkan untuk ikut pembinaan. Dan itu mereka Oh, dikelompokkan, dan itu salah satu syarat guru-guru di sini mereka harus ikut pembinaan setiap pekannya. oke, oke ya. Baik, baik. Berarti berjalan alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Oke, oke. Kalau eh yayasan ya, kalau untuk keuangan pernah lakukan audit akuntan publik gitu kan? Belum ya, Saat ini belum. belum. Oh, belum ya. Untuk ya, belum diaudit sama angkutan publik, belum pernah. Oke, oke, oke. Baik, baik. Tapi ada kalau apa? Laporan pajak gitu pernah. Iya, Oh, Ya, laporan pajak tidak. ya. hmm, hmm, hmm. Kalau pajak ada pelaporan. Oke, oke. Dapat bos juga ya saat ya berarti ya. Ya, bos di Hmm. SD, BOP di PAUD. Oke, oke. Itu dari pusat atau provinsi dapat juga kalau bos itu biasanya, Pak? Bos dari pusat. Bos pusat, Pak, anggaran pusat. BOP juga Pusat anggaran ya. pusat. Iya, Oh, jadi provinsi nggak dapat ya? Iya, iya, iya. daerah ya, bos di daerah. Oh, Bosda ya, oh, maaf, maaf. Itu Bosda anggaran provinsi. Bosdanya Hmm. anggaran provinsi. Karena per Oh. anak kan dikalikan per Hmm. jumlah anak. Itu provinsi, Hmm. Bosda. Hmm. Oke, oke, baik, baik. Pernah ada anggaran atau kegiatan yang belum direncanakan begitu di sekolah, kemudian yayasan setuju atau gimana, Seth? Atau gimana biasanya?
Sebenarnya kalau untuk masalah anggaran, Ustaz, setiap awal tahun ajaran kan kita ada rapat dengan sekolah, susunan RKS, dan kemudian itu dipaparkan ke kita di yayasan kegiatan selama 1 tahun beserta pagunya, anggaran-anggarannya itu sudah disusun. Kemudian dalam berjalannya proses pembelajaran, kalau ada kegiatan-kegiatan yang semisalnya memerlukan pembiayaan yang tidak tercantum dalam RKS, nah kita akan bijaki, kita akan setujui selama itu diperlukan, penting dan mendesak untuk dilaksanakan oleh pihak sekolah. Gitu. Tapi pernah ada ya berarti saat yang kayak gitu-gitu ya? Nah, ada sih perayaan-perayaan. Iya, pernah ada. Iya. Kayak ada misalnya permintaan kegiatan dari pemerintah kota yang harus diikuti oleh pihak sekolah. Kemudian kita ternyata tidak anggarkan di tahun yang berjalan. Dan di BUS juga itu tidak dianggarkan. Jadi kita memang harus mengeluarkan dana dari yayasan. Oke. Baik. Itu emang insidental ya? Iya, insidental. Tapi selama ini alhamdulillah apa yang sudah direncanakan itu yang dilaksanakan yang di RKS oleh pihak sekolah. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Difan, Ustaz Ferry, syukur kalau sudah ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ya. SMP-nya berdiri ya, SMA-nya ya. Insya Allah. Insya Allah dalam waktu dekat ini didoakan SMP-nya bisa berdiri. Amin. Selamat berjuang, Ustaz Difan Ferry. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru wawancara guru. Udah start. Udah. Sekarang apa? Untuk saat wawancara dulu untuk yang ada sekarang standar proses. Oke, baik. Karena kebetulan Ustadz ini Ustazah dari handphone dan laptopnya ada bermasalah, jadi langsung yang gantian dengan saya di sini boleh? Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh Kak. Yuk, sini deh. Apa tadi mau bilang? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ustazah siapa? Ustazah Yeni sama Ustazah Dea. Yeni dan Ustazah Dea. Oke, kalau di sana panggilnya Ibu Ustazah atau apa anak-anak? Ustazah. Oh, Ustazah ya. Oke. Baik, Ustazah ini Ustazah Dea di standar proses ya? Ya Ustaz. Baik, di standar proses itu ada 3 poin besar ya. Ya. Ada perencanaan, ada proses, dan ada pengendalian. Oke, untuk di perencanaan itu ada analisis kurikulum. Yang dilakukan di analisis kurikulum apa saja? Mungkin pemetaan KD, kemudian SKL. Oke, pemetaan KD, SKL, terus? Terus SKL, selanjutnya Ustaz, tolong mau cek. Dari internet. Baru itu sih Ustaz yang analisis analisis kurikulum saat ini masih pengerjaan itu pemetaan KD. Kemudian kalau biasanya juga ada dokumen kurikulum. Bisa kalau dokumen kurikulum itu diminta dari dinas itu lengkap semua dari jadwal, pemetaan KD, kegiatan 1 tahun, jam pembelajaran. Itu sih Ustaz. Oke. Kurikulum yang digunakan kurikulum apa? Kalau saat ini orang suka pakai kurikulum Merdeka. Oke. Kalau analisis kurikulum di kurikulum Merdeka apa yang dia lakukan? Itu CP, TP, ATP.
ke KTP. Oke, terus gimana tuh caranya nurunin CP ke TP Pertama kalau di sekolah? dari TP KCP. Pertama itu dari CP, terus turun di TP. Selanjutnya ke KTP. Iya, caranya gimana tuh dari CP ke TP? Dianalisis dulu, Ustaz. Oke, gimana caranya? Dari situ dibicara. Dari CP. Pertama itu mungkin rumuskan tujuan pembelajarannya, Stat. Selanjutnya menganalisis kompetensi dan lingkungan, materi, kemudian pencapaian pembelajaran, serta merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian antar elemen, selanjutnya capaian pembelajaran. CP itu apa? Capaian pembelajaran. Kan jadi dari CP ke TP. Terus akhirnya CP lagi. Apa yang membedakan analisis kurikulum dalam konteks kita JSIP di K13 dan di Kurmer? Yang di sana, yang dilakukan di sana. Ya, Stat. Apa perbedaan analisis kurikulum dalam konteks kita sekolah Islam terpadu ya, pakai standar mutu keempat itu, ya. Jika kurikulumnya ke-13 dan sekarang kan pakai Kurmer. Ya, Ustaz. Nah, itu apa yang membedakannya? Di proses yang mana yang membedakannya? Punya buku standar mutu keempat nggak? Ada, Ustaz. Ada. Ada. Di halaman berapa standar proses? Standar proses. Afwan, Ustaz. Nggak lihat lagi DP buku sih ini, Ustaz. Oke. Baik. Kan sudah pakai K13 ya? Ya, Ustaz. K13, Kurmer. Berarti analisis kurikulumnya nanti saya lihat masih pakai KD. Itu kenapa ya? Oh, karena karena torang untuk tahun ini kan masih kurikulum Merdeka. Jadi memang administrasi itu memang belum lengkap kayak di tahun yang lalu sebelumnya. Jadi untuk tahun ini orang kasih masuk DP dokumen itu masih kurikulum 13. Oh, kurikulum 13. Oke. Baik, tapi saya lihat 2020-2021 tuh. 2023-2024-nya sudah lengkap belum? Masih belum sih nih, Ustaz. Masih mau kelengkapan administrasi. Soalnya masih pelan-pelan lagi, Ustaz. Soalnya ini masih baru 2 tahun ini. Dan itu memang masih tahap penyesuaian. Oke. Jadi kalau urutan perencanaan pembelajaran itu setelah guru-guru lakukan analisis kurikulum, guru-guru lakukan apa? Setelah selesai analisis kurikulum, terus guru lakukan apa? Perencanaan apa lagi? RPP. RPP. Setelah RPP? Silabus. Silabus. Jadi analisis RPP itu silabus gitu. Oke. Baik. Kemudian
eh, proses islamisasinya gimana caranya? Kalau proses Islami itu biasanya pada proses pembelajaran itu orang memasukkan apa? BPI. Ada pembelajaran BPI. Ada juga di setiap proses pembelajaran di akhir itu guru-guru menyampaikan apa duniawi dan ukhrawi. Itu sih Ustaz. Oh, oke. Kalau di proses perencanaan? Proses perencanaan pembelajaran. Mm-mm. Biasa di situ Ustaz, di proses pembelajaran itu dimasukkan terpadunya. Itu kan diproses. Kalau di perencanaannya, proses islamisasinya gimana? Perencanaannya itu yang bagaimana, Ustaz? Perencanaannya itu yang bagaimana Ustaz? Oke. Di sadar proses itu kan ada tiga hal besar tuh, ruang lingkup tuh. Ya. Ruang lingkup standar proses. Ya. Yang pertama itu adalah perencanaan. Ya kan? Nah, perencanaan itu meliputi analisis kurikulum. Ya kan? Yang kedua, itu ruang lingkupnya adalah proses itu sendiri, proses pembelajaran. Kemudian nanti ada satu lagi tuh, ruang lingkup dari proses perencanaan. Waktu menyusun menjawab instrumen-instrumen, buka buku proses perencanaan nggak? Standar mutu nggak? Nah, itu Ustaz memang mungkin masih dalam kendala karena memang kurang buku juga ini memang masih satu. Nah, ini alhamdulillahnya untuk yang standar mutu yang baru-baru ini sudah disiapkan untuk setiap guru. Nah, gitu. Jadi, insya Allah nanti setelah lisensi ini mungkin akan berlanjut. Ini kan masih pertama Ustaz, jadi insya Allah nanti dari sini mau diperbaiki lagi untuk administrasinya. Oke, berarti belum ya, belum lengkap ya. Yes. Proses-prosesnya belum ya. Iya, Ustaz. Oke. Kemudian kemarin diaplikasikan untuk RPP itu saya lihat yang menyerahkan ada sekitar 6 ya. 6 orang dari 30. Ya, 36. Berarti masih ada sekitar 30 yang belum buat RPP atau gimana? Ya, Ustaz. Sebenarnya untuk RPP yang tahun yang orang masih pakai kurikulum 13 itu, kan memang guru-guru ini setiap tahun itu Ustaz bergantian. Nah, jadi untuk penggunaan juga laptop itu masih menggunakan pribadi punya. Nah, jadi untuk saat ini memang masih dalam proses pelengkapan administrasi untuk tahun yang lalu. Kemudian laptop yang memang masih digunakan dari tahun lalu itu terkendala dengan rusak, begitu saja. Jadi data-datanya itu dia masih dalam pemulihan. Oke. Baik, jadi yang 6 orang itu RPP tahun ajaran yang berjalan atau yang lalu? Ada yang lalu, Ustaz, ada lagi yang berjalan ini. Oke, jadi saya konfirmasi berarti 6 orang itu yang berjalan. Iya, Ustaz, ya. Oh, oke. Baik. Oke, kemudian di JSIT atau di standar mutu itu kan ada prinsip pembelajaran, ada sintak pembelajaran. Itu kan? Prinsipnya itu kan SIT. Gimana cara melaksanakan prinsip ini kalau di Anahal?
Prinsip sintaks. Aku nih. Ustaz, coba maksudnya di DP contoh dulu Ustaz. Kalau misalnya kalau DP contoh mungkin prinsip contohnya. Oke, prinsip pembelajaran SIT tahu nggak? Mungkin mengaitkan pembelajaran dengan apa? Prinsip pembelajaran Di bingkai-bingkai Islami tentang Ustaz. Setegang nih Ustaz. prinsip pembelajaran SIT Iya. Oke, prinsip pembelajaran SIT. yang sajikan internalisasi. Nah, ya, kan SIT kan, sajikan, internalisasikan. T-nya apa? Kan T-nya? terapkan. Oke, gimana tuh implementasinya di Anahal? Penerapannya di dalam kelas, Ustaz. Boleh di dalam kelas atau di luar kelas? Afwan, Ustaz, ini berhubungan dengan RPP? Ini berhubungan dengan praktik langsung di dalam kelas? Atau bagaimana, Ustaz? Boleh, yang mana aja. Kan pertanyaannya bagaimana Anahal itu mengimplementasikan prinsip SIT. Prinsip pembelajaran SIT. Nah, gimana tuh cara mengimplementasinya? Mungkin dengan menyediakan program kegiatan ada online kelas gitu. Ya. Ya, kita mulai dari sajikan deh. Sajikan tuh apa sih? Aduh. Iya, sajikan itu apa? Jadi mungkin menyajikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara rinci dan jelas kepada anak-anak, Ustaz. Kalau internalisasikan? Internalisasikan itu agar pembelajaran tersebut itu bisa mencapai ide pokok dan tujuan yang sesuai dengan yang kita rencanakan sebagai seorang guru. Gimana tuh implementasinya? Mirip ujian skripsi. Kan saya nanya apa yang dilakukan aja, bukan ujian ini mah. Kan menceritakan aja kalau di Anahal gimana tuh mengimplementasikan prinsip ini. Untuk penerapannya itu diterapkan langsung ke anak-anak. Nah, gimana tuh caranya menerapkan ke anak-anak? Mungkin ada kegiatan-kegiatan, misalnya outing class yang membawa langsung siswanya sesuai dengan tema pembelajaran. Nah, itu prinsip yang mana tuh? Terapkan. Terapkan, Ustaz. Terapkan. Oke. Kalau internalisasikan? Internalisasikan itu menanamkan. Jadi itu mungkin dalam kelas, mungkin pembiasaan. Ya. Yes. Apa lagi? Mungkin menjelaskan. Enggak, menjelaskan itu sajikan, bukan. Mungkin kalau di dalam proses pembelajaran media yang kita gunakan itu yang bisa memudahkan siswa dan menjadi pengalaman mungkin dalam proses pembelajaran yang selalu tertanam gitu. Implementasi itu mungkin lebih ke peserta didik mencari tahu begitu kan, dari kami sudah menjelaskan, kemudian peserta didik itu mencari tahu lebih dalam begitu dari apa yang sudah kami jelaskan. Mungkin begitu. Prinsip yang mana itu? Yang internalisasi. Oke, baik. Oke, sekarang yang kedua. Itu kan tadi prinsip. Yang kedua,
Sintak. Intak. Oh, intak. Sintak. Sintaks. Sintaks. Ya, pembelajaran di sekolah Islam terpadu apa? Atau proses pembelajaran di sekolah Islam terpadu apa disebutnya? Biasanya Ustadz lebih banyak ke project begitu. Project based learning atau problem based learning. Oke. Jadi Kalau sintaks pembelajaran itu terpadu. terpadu. Oh, terpadu. Telaah. Boleh ceritain gimana implementasinya? Telaah itu apa sih? Terus gimana caranya? Ya. Silahkan. Iya, Ustaz? Ya, boleh diceritain gimana implementasinya? Implementasi itu terpadu itu. Terpadu. Ya, betul. Mungkin kalau dari kami, alhamdulillah tahun ajaran ini pakai buku itu JSIT kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mungkin lebih memudahkan juga guru-guru itu bisa melihat ya di buku cetak itu mana yang telaah, mana eksplorasi, mana rumuskan, presentasikan, duniawi dan ukhrawi. Mungkin kalau pakai buku cetaknya JSIT itu mungkin lebih mudah. Nah, implementasi untuk saat ini mungkin lebih banyak menggunakan media-media yang ada di sekitar Ustaz untuk menunjang pembelajaran terpadu. Jadi gimana? Apa yang dilakukan di telaah? Kalau telaah mungkin anak-anak lebih ke mengamati. Kayak anak-anak akan disajikan satu teks, kemudian membaca teks tersebut dengan saksama, itu disebut dengan telaah. Seperti itu. Menelaah teks bacaan, contohnya. Terus? Eksplorasi. Kemudian untuk kegiatan eksplorasi itu anak-anak akan diarahkan untuk mengeksplor materi yang telah ditelaah sebelumnya. Entah itu di dalam kelas, itu contohnya seperti berdiskusi atau mengeksplor di luar kelas. Gimana caranya? Diarahkan. Gimana cara mengarahkannya? Jadi mungkin teman-teman setelah kita menelaah tentang jenis-jenis tumbuhan, mari kita sama-sama untuk mengecek tumbuhan-tumbuhan yang telah kita telaah tadi. Mari kita. Itu contohnya. Terus rumuskan. Itu yang sudah mengelompokkan menuliskan misalnya benda-benda apa yang tumbuh-tumbuhan ini. Nah, setelah dorang ekspor itu nah mereka itu kembali menuliskan misalnya setelah mereka mengekspor di lingkungan sekolah, mereka menuliskan kembali apa yang mereka dapatkan setelah mereka berhasil mengekspor di luar. Iya, kayak misalkan anak-anak tadi kan sudah melihat ciri-ciri tumbuhan dengan akar tunggang, akar serabut. Nah, kemudian mereka akan mengelompokkan itu dalam bentuk tugas. Kemudian iya, Ustaz?
Ya, Ustaz. Kemudian, Tidak ada suara, Ustaz. cek. Iya, iya, Ustaz. Aman? Iya, iya, Suara? Ustaz. Ada. Aman. Oke, cek. Jadi setelah itu kemudian apa yang dilakukan? Ustaz. Presentasikan. Setelah rumuskan, kemudian presentasikan. Nah, di sini presentasikan itu siswa mempresentasikan hasil dari mereka rumuskan. Mati. Orang penjaring. Tidak nih apa? Oh, salah tindih sayang. Oh, anak tadi talodi. Iya, Ustaz. Ada. Oh. Udah keluar. Jaringan Ustadz sangat. Oke, lanjut. Iya, lanjut, Ustaz. Jadi setelah anak-anak merumuskan, lanjut dengan anak-anak mempresentasikan hasil dari rumusan yang mereka buat. Mempresentasikan di depan kelas. Ya, bentuk kegiatannya apa aja presentasi? Iya, Ustaz. Putus-putus, Ustaz. Ustaz, mungkin jaringannya Ustaz kurang stabil. Halo? Iya, Ustaz. Kegiatannya ya. Kegiatannya jaringan udah mati-mati. Halo, sedang hujan? Jadi, halo? Halo. Apakah di sana sedang kurang kelihatan hujan. Halo, Pak. Ustaz. Ya, di sana sedang hujan kah? Terang, Ustaz. Terang, Ustaz. Cerah sekali. Cuma memang jaringan kurang stabil. Soalnya iya, keluar 2 kali itu. tidak secerah hati. Iya, dari keluar 2 kali tadi. Afwan, Ustaz. Nah, itu tadi kan sudah dipresentasikan, Ustaz. Ya. Untuk selanjutnya itu ada aplikasikan. Nah, Sebentar. Ini hostnya ke saya nih. Hah? Host. Ada itu, Pak. Kayaknya hostnya keluar tuh yang di sana. Jadi hostnya ke saya. Iya, jaringan, Ustaz. Tolong diklaim lagi. Jadi biar saya nggak jadi host. Udah diambil. Oke, lanjutkan. Untuk selanjutnya itu, Ustaz, ada aplikasikan. Nah, untuk diaplikasikan itu adalah tindak lanjut dari kegiatan telaah, eksplorasi, dan presentasikan. Anak-anak itu akan diarahkan untuk membuat tugas seperti itu. Seperti menekankan kembali apa-apa yang telah dipelajari. Oke, kemudian ada duniawi. apa bedanya aplikasikan dengan duniawi ukhrawi? Kalau untuk mengaplikasikan itu lebih ke penekanan kembali terhadap materi yang dipelajari. Menekankan. Jadi aplikasikan itu menekankan. Aplikasikan itu terakhir. Kalau duniawi ukhrawi?
Lebih ke menekankan ke dunia begitu, no? Gimana tuh cara menekankan itu? Misalnya menjelaskan bahwa di materi misalnya tumbuh-tumbuhan ini kita dapat di dunia itu mungkin untuk duniawi sesuatu yang terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian dijelaskan kepada anak-anak, entah itu kebahagiaan atau kesusahan dikaitkan dengan pelajaran yang kita pelajari pada hari itu. Kalau untuk ukhrawi itu lebih ke akhirat, keuntungan akhirat. Apabila Gimana tuh? Apabila siswa kita melakukan sesuatu, apa reward yang didapatkan di akhirat nanti, gitu. Oke. Berarti duniawi ukhrawi ini guru menjelaskan lagi ya? Untuk bentuk kegiatannya itu tidak harus kalau untuk ukhrawi itu menjelaskan, kalau untuk duniawi kita bisa buka sesi diskusi dengan anak-anak. Oke. Kalau duniawi ukhrawi itu kalau persentase yang bicara di kelas itu guru atau siswa? Kenapa, Ustaz? Kalau kita lihat persentase yang bicara di kelas tuh, kalau untuk duniawi ukhrawi itu siapa yang dominan bicara itu? Guru. Jadi guru ya. Pemantik untuk anak-anak bisa berpikir, itu khusus untuk duniawi. Kalau ukhrawi kita bisa menjelaskan tentang suatu ayat begitu, kemudian minta feedback ke anak-anak bagaimana tanggapan mereka. Oke, jadi kesimpulannya untuk di duniawi dan ukhrawi ini dua-duanya guru menjelaskan gitu ya. Waktu dulu pelatihan masih ingat istilah push and pull? Kalau push kan mendorong, kalau pull itu menarik. Jadi gimana itu implementasinya di kelas? Kalau push mendorong siswa untuk lebih semangat belajar, menarik. Kalau pull menarik apa ya, Teh? Menarik pendapat, mungkin pola pikir siswa. Jadi diskusi terus. Oke. Oh iya, tadi saya ini tahun berapa masuk ke ini? Tahun 2016, Tat. 2016. Kalau Ustazah Dea? Kalau Ustazah Dea dari 2022. Masih 2022. Oke, 2016, 2022. Oke. Kemudian di Anahal implementasi lesson plan-nya gimana? Lesson study-nya gimana? Lesson study. Ada nggak di Anahal lesson study? Oh, ini. Itu pelatihan Ustaz. Nggak tahu, ada nggak di Anahal lesson study? Kalau untuk pelatihan setiap tahun itu ada Ustaz. Pelatihan, kemudian pelatihan. Ya, dianggarkan juga di setiap tahunnya itu, kemudian dari dinas juga. Kemudian ini juga Ustaz, kan kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada kelompok Kombel. Nah, jadi mungkin setelah visitasi mungkin kita akan menerapkan kembali itu Kombel untuk JSIT.
Karena untuk saat ini orang masih lebih ke Selama ini jalan nggak Kombel itu? alhamdulillah jalan Ustaz. Ngapain? Apa aja yang dikerjakan di situ? Itu membahas sharing sih antar guru bagaimana proses mengajar, apa kendalanya, refleksi guru itu sih tinggal sharing-sharing antar kelas saja Ustaz. Kegiatannya sharing-sharing aja. Ya. Sering kemudian melihat kelemahan dari pembelajaran setiap guru begitu sih, dan akan memperbaiki evaluasi guru gitu proses pembelajaran. Kombel itu sharing-sharing ya. Oke. Kalau saya ini kemarin di supervisi bulan apa? Supervisi Februari Ustaz. Februari. Ya. Kalau saya Kalau sama di bulan yang sama. Januari atau Februari setelah aku bulan Februari. 2 bulan Februari. Iya, Sat? Februari ya? Iya, Februari, Sat. Apa hasilnya waktu supervisi? Hasilnya. Nah, cara itu hasilnya yang itu visitasi. Oh, supervisi. Waktu Februari itu yang supervisi siapa? Ini. Kepala sekolah, Stat. Oh, kepala sekolah. Hasilnya apa? Hasilnya mungkin lebih ke cara mengajar, kemudian lebih ditekankan lagi mungkin pengendalian siswa, kemudian penyampaian materinya, karena kan kalau saya Ustaz pegang kelas 1, jadi kalau kelas 1 mungkin banyak iklannya, jadi memang mungkin penguasaan kelas sih yang masih kurang Ustaz. Itu sih DP hasil. Nilainya berapa? Masih 80-an Ustaz, nggak sampai. Perlu berapa? Iya, Ustaz. ada lipstick. Kayaknya tuh rumpi jaringan. Rusak nih jaringan setahu. Oh iya, orangnya nggak terkancing kamu sedang kancing. Sejak 2011 di saya ini. Ya. Udah berapa kali supervisi dari ini? Sudah terhitung Ustaz, cuma tahun ada Ustaz. 2011 di saya ini. Ya, udah berapa kali supervisi dari ini? Sudah terhitung Ustaz, cuma setiap tahun itu ada Ustaz. Enggak. Kali. Kalau biasanya setiap satu semester itu 2 kali. Iya, Sat?
modul pembelajaran ini masih buat sendiri, Stat. Masih jaga belajar lagi sih, Stat, untuk pembuatan modul. Yang di sini. Tanya Ustaz Pidana. Oke, Sini aja. baik, baik. Baik, kalau selesai ya. Turun ya, Saza ini, Saza Dea ya. Selesai ya. Iya, Turun Ustaz. ya, Saza ini, Saza Ya, Dea. Ustaz. Oke, selain ini siapa Saza? Baik Saza, siapa lagi? Di sana sudah masih mute, belum terdengar. Astaga, afwan, Ustaz. Masih mute. Iya, iya, sudah asar, tapi tadi sudah ganti-gantian yang sholat. Iya, iya, iya. Karena di sini mau tapantul ke suara. Udah Jadi kelas. Ayah nak muncul di masuk asar ya? nak muncul di sini. Ustadz, ini yang nama akun Rani Labut muncul nggak Pak Ustadz di DP videonya? Oh nggak, melihat lu sini, nggak muncul bi. Coba Kak, undang Pak aku kayak. Masuk aja. Kakak Desi ini. Ini di sini tuh. Tunggu, belum masuk kamu ini, belum masuk. Buka Kak Dek ya, nanti ini kamu udah masuk ya. Semuanya tuh. Halo? Ya Ustadz, yang Ustadz saja lain sudah sambil tukaran tadi yang sholat. Situ. Apa bukan aku PHP itu? Sama saja, Kak. Neo, kamu di sini jawab aku.
Halo, cek. Apakah suara saya terdengar? Ya, Ustaz. Oke. Baik, kita istirahat asar dulu ya. Di sana sudah masuk kan? Ya, Ustaz. Tapi sudah gantian. Ya, tadi sudah gantian sholatnya, Ustaz. Iya. Iya, saya yang belum sholat. Oh iya. Gantian, ya. Oke, saya sholat dulu ya. Nanti 15. Iya, Ustaz, ya. Berarti di sana jam berapa ya? Oke. 30 menit ya. 30 menit. Ya, Setelah itu Ustaz, nanti baik. kita join lagi ya. Ya, Ya, Ustaz. Siap. Oke, saya izin Ya, dulu ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Kak Rita, Rio jangan mau keluar. Tadi am sinetron 3. Baku Haga, ada record lagi ini. Bagai ya, Dang? Cloud. Kepada